Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua, adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas tentang tema dengan judul Perencanaan Pembangunan di Daerah. Sebagaimana kita ketahui, pembangunan di daerah itu berhubungan sekali dengan tipe-tipe perencanaan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam arti otonomi daerah sendiri, adalah memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola dan membangun daerahnya sesuai dengan karakteristik daerahnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal ini, maka dapat diartikan sejak berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tahun 1945, sejatinya telah dilakukan yang namanya otonomi daerah. Hal ini sudah nampak ketika kemudian negara Indonesia itu terbagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Hal ini semua kemudian tidak bisa tipe pembangunannya dipusatkan hanya pada ibu kota provinsi saja, tapi kemudian harus disesuaikan dengan karakteristik setiap daerah yang berbeda-beda. Ada daerah yang memang cocok untuk pertanian, ada daerah-daerah yang kemudian cocok hanya untuk industri, dan ada daerah-daerah yang cocok untuk wisata. Hal ini yang kemudian menjadikan penerapan otonomi daerah tidak bisa tersentralistik atau kemudian mengacu hanya pada pemerintah pusat, tapi setiap daerah, setiap wilayah di seluruh Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai ciri-ciri tertentu. Contoh, ya kan, kalau kemudian kita lihat Kabupaten Tanggamus yang kemudian ada di ketinggian, itu tidak cocok kalau kemudian Kabupaten Tanggamus kita buat sebagai daerah industri. Bisa terjadi longsor kalau kemudian di situ dibangun banyak pabrik-pabrik dan lain sebagainya. Atau kemudian seperti daerah-daerah Mesuji yang kemudian itu daerah dataran rendah. Kalau kemudian dibuat pariwisata juga tidak cocok. Mengapa? Karena itu adalah lahan gambut, di mana setiap hujan potensi banjir itu besar sekali. Demikian juga seperti daerah-daerah lain, ada Bogor dan lain sebagainya. Berikutnya, dasar hukum pada pemberian perencanaan pembangunan di daerah itu adalah mengacu pada pertama Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18, mulai dari 18 pasal 18, pasal 18 A, B, C, dan seterusnya. Berikutnya adalah mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, di mana dalam undang-undang ini sistem perencanaan pembangunan nasional itu terbagi menjadi dua, ada sistem perencanaan pembangunan nasional dan ada sistem pembangunan daerah. Berikutnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketika Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, dan Undang-Undang 23 inilah menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan perencanaan pembangunan di daerah. Berikutnya adalah perencanaan pembangunan daerah itu terdiri dari apa saja? Pertama, penyusunan rencana, bahwasanya setiap kegiatan itu harus direncanakan. Harus mempunyai susunan apa saja step by step yang harus dikerjakan. Tidak bisa kemudian pemerintah daerah sekonyong-konyong atau tiba-tiba membuat rencana atau membuat kegiatan tanpa direncanakan terlebih dahulu. Karena penyusunan rencana ini akan berhubungan dengan penganggaran. Berapa alokasi anggaran yang disediakan? Sesuai enggak dengan pendapatan asli daerah di tahun sebelumnya, sesuai enggak dengan income per kapita penduduknya. Berikutnya, setelah dilakukan penyusunan rencana, maka masuk pada tahapan berikutnya adalah penetapan rencana. Setelah rencana-rencana tersebut disusun, misal pada tahun ini Kabupaten A akan membangun jembatan sebanyak 10 buah dengan alokasi setiap jembatan adalah 100 juta, maka kalau 10 jembatan maka akan menghabiskan anggaran 1 M.
Nah, ini kan harus ditetapkan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau RAPBD. Ini kemudian ditetapkan melalui rapat bersama antara pemerintah daerah yang dalam hal ini terdiri dari dua adalah Bupati dan DPRD untuk menetapkan rencana tersebut. Apa saja yang dibangun, berapa pembangunan fisik yang dibuat, berapa kemudian pembangunan non fisik yang dikerjakan. Berikutnya adalah memasuki tahapan ketiga, pengendalian pelaksanaan rencana. Setelah rencana-rencana tersebut ditetapkan, maka harus ada kendali. Bagaimana, siapa yang mempunyai tanggung jawab setiap pelaksanaan rencana ini? Itu, maka kemudian di setiap OPD, organisasi pemerintahan daerah, itu mempunyai kegiatan-kegiatan yang ini dialokasikan dalam 1 tahun berapa kegiatan yang kemudian dikendalikan, diawasi baik oleh DPRD maupun oleh masyarakat setempat. Dan terakhir dari perencanaan pembangunan daerah adalah dilakukan yang namanya evaluasi pelaksanaan dari rencana-rencana yang sudah disusun dalam alokasi baik itu 1 tahun, 5 tahun maupun 10 tahun. Harus ada evaluasi. Dari evaluasi inilah kita akan mengetahui kelebihan, kekurangan, dan apa yang harus ditingkatkan dalam pembangunan di daerah. Maka evaluasi itu penting melibatkan semua komponen masyarakat. Berikutnya, perencanaan pembangunan itu terdiri dari dua, yang sebagaimana saya kemukakan di awal tadi, ada tingkat nasional berupa RPJN, Rencana Pembangunan Jangka Nasional. Kemudian ada RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional. Kemudian ada RKP, Rencana Kerja Pemerintah, yang ini dikeluarkan melalui keputusan Presiden. Berikutnya ada di tingkat daerah berupa RPJD, Rencana Pembangunan Jangka Daerah. Itu ada RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan ada RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Semua ini harus direncanakan kemudian dibahas bersama baik antara eksekutif maupun legislatif. Ini adalah salah satu upaya mengurangi yang namanya abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan baik oleh legislatif maupun eksekutif, di mana kemudian peran serta masyarakat masuk dalam perencanaan pembangunan. Ini di sini dari ketiga subtahapan ini, pelibatan masyarakat adalah pada tahap ketiga, yaitu musyawarah perencanaan pembangunan atau dikenal dengan musrenbang. Musrenbang sendiri dibagi menjadi beberapa jenis bergantung pada rencana pembangunan yang akan dibahas. Ini proses musrenbang. Contoh, musrenbang jangka menengah, penyelenggara Kementerian BPN atau Bappenas. Objek bahasan membahas rancangan RPJMN. Waktu pelaksanaan dilaksanakan paling lambat 2 bulan setelah Presiden dilantik. Outputnya berupa rancangan akhir RPJMN. Kemudian kalau di tingkat daerah ada musrenbang jangka menengah daerah. Siapa penyelenggaranya? Kepala Badan Bapeda. Kemudian objek bahasanya apa? Membahas RPJMD. Waktu pelaksanaannya adalah 2 bulan juga, sama dengan ketika 2 bulan setelah Presiden dilantik untuk tingkat nasional. Maka kalau di tingkat daerah 2 bulan setelah kepala daerah baru dilantik. Outputnya apa? Rancangan akhir RPJMD. Berikutnya ini yang ketiga, musrenbang penyusunan RKP. Penyelenggara sama, Menteri PPN atau Bappenas membahas RKP objek bahasan dan paling lambat dilaksanakan pada bulan April. Outputnya berupa rancangan akhir RKP. Di daerah, musrenbang dilakukan oleh Kepala Bapeda dengan membahas RKPD, paling lambat dilaksanakan pada bulan Maret, dan outputnya rancangan akhir RPKD. Hal inilah kemudian mengapa dalam setiap kegiatan keuangan di daerah selalu akhirnya paling tidak Maret atau April itu baru ada pencairan. Inilah kemudian implikasinya kalau kemudian akhirnya seringkali di bulan Januari atau Februari itu di daerah nggak ada kegiatan. Itu kalau kemudian kepala daerahnya pasif, tidak kreatif dalam
menganggarkan kegiatan-kegiatan di bulan Januari Februari. Mengapa? Karena dibahas paling lambat Maret kok. Kan gitu, sehingga pencairan bisa jadi April atau Mei. Ini yang mengakibatkan di bulan Januari Februari di setiap pemerintahan daerah pasti sepi kegiatan karena nggak ada anggaran, hanya mengandalkan yang namanya gaji pokok, ya kan, atau hal-hal yang rutinitas itu. Sedangkan untuk kegiatan baik itu pembangunan atau pelaksanaan pelatihan yang nunggu anggaran diketok pada bulan Maret, pada akhir Maret, sehingga kemudian bisa pencairan pada awal April. Itu yang kemudian mengakibatkan seringkali terjadi yang namanya penumpukan kegiatan di bulan November dan Desember. Mengapa terjadi penumpukan kegiatan? Karena pelaporan itu harus dalam 1 tahun atau 12 bulan, sedangkan kegiatan itu dilaksanakan setelah anggaran cair. Kapan itu? Paling lambat akhir Maret atau awal April. Sedangkan Januari Februari kan nggak ada kegiatan, tapi pelaporan harus dilaksanakan 12 bulan. Maka seringkali pada bulan November, Desember atau Oktober numpuk kegiatan pemerintahan daerah, baik itu pelatihan di hotel-hotel atau kemudian kunjungan kerja atau membuat kajian-kajian, numpuk di bulan Oktober, November, Desember. Inilah yang kemudian menjadikan kelemahan perencanaan pembangunan daerah, karena semua bertumpu pada perencanaan pembangunan yang paling lambat diketok pada bulan Maret. Ini dinamika yang terjadi di pemerintahan daerah. Maka bagaimana mengantisipasi hal seperti ini? Maka dibutuhkan yang namanya kepala daerah yang kreatif dalam menggali sumber-sumber anggaran murni. Maka kemudian seringkali di daerah-daerah itu kepala daerah akhirnya mendirikan namanya Badan Usaha Milik Daerah BUMD. Tujuannya apa? Untuk mensiasati ketika anggaran yang dari pusat itu baru turun bulan Maret, maka di bulan Januari Februari sudah ada anggaran yang asli dari pendapatan pemerintah daerah berupa dari apa tadi itu keuntungan BUMD yang dikelola secara tepat oleh pemerintah daerah sehingga dapat menunjang pendapatan asli di daerah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam perkuliahan kali ini terkait perencanaan pembangunan di daerah. Untuk buku-buku referensi yang bisa kemudian dibaca oleh adik-adik mahasiswa di Fakultas Hukum, itu banyak, bisa buku-buku tentang pengelolaan keuangan daerah, buku-buku terkait dengan pemerintahan daerah, apa saja, yang penting judulnya harus pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan lain sebagainya. Itu buku-buku yang bisa kemudian untuk menunjang tema perkuliahan kita kali ini, yaitu perencanaan pembangunan daerah. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.